Ya ma'syara man amana bilisani, wahai mereka yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu ila qalbihi, yang iman itu belum masuk sepenuhnya ke dalam hatinya. La tattabi'u auratil muslimin, jangan kalian itu suka mencari-cari mengikuti aibnya dari orang-orang muslim. Fa inna man yattabi auratil muslimin, orang yang suka mencari-cari aurat dari kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala juga nanti akan membuka aibnya. Fadahallahu fi qa'ri baitihi, Allah juga akan mempermalukan dia di rumahnya sendiri. Jadi jangan suka mencari-cari orang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan memberikan nasihat, seharusnya yang kamu cari aibnya itu adalah aib kamu sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, sungguh beruntung orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga tidak sempat untuk mencari-cari aib dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai karunia berharga. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Hujurat. Dulu kita sudah sampai ke ayat 11. Sekarang kita kaji dari ayat ke-12. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, hendaklah kamu menjauhi banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah salah seorang di antara kalian senang
memakan daging saudaranya yang sudah mati. Fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah di ayat 11 Allah Subhanahu wa taala melarang setiap orang yang beriman untuk memperolok-olok saudaranya agar mereka tidak mencela saudaranya yang lain, jangan kemudian memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kembali satu etika di dalam bergaul dengan sesama manusia, yang tujuannya sebagaimana yang sudah kita bahas adalah untuk menjaga persaudaraan, menjaga ketentraman, menjaga ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala kembali mengawali di dalam ayat ini dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan kehormatan, nidaul karamah, panggilan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini kemudian menyatakan satu etika yang diajarkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn, hendaklah kamu itu menjauhi katsiran minadh-dhonn, kebanyakan atau banyak prasangka. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Bagaimana prasangka yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan katsiran minadh-dhonn, banyak prasangka, dan Allah menyatakan bahwa sebagian prasangka itu adalah dosa. Maka kemudian di dalam hal ini para mufassir itu menyatakan bahwa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala banyak prasangka di sini adalah yang disebut dengan su'udzanni, berprasangka buruk. Jadi berprasangka buruk, yadhunnu bi ahdil khair su'an, berprasangka terhadap orang yang baik itu dengan sesuatu yang buruk. Wa hadza huwa adh-dhannu al-qabih. Ini adalah prasangka yang buruk. Adapun ahlus su' wal fusuq, sedangkan orang-orang yang sudah biasa terkenal dengan kefasikannya, mereka terkenal sebagai orang yang banyak berbuat maksiat, misalnya kaman yuskiru alaniyah, dia biasa mabuk-mabukan dengan terang-terangan, fayajuzu dhannusu bih, maka boleh di dalam hal ini kita prasangka buruk karena sudah melakukan perbuatan yang dilarang di dalam agama itu dengan terang-terangan. Kenapa? Karena dia tidak berhati-hati di dalam menjaga perilakunya, menjaga akhlak, menampakkan sesuatu yang sesungguhnya dilarang di dalam agama. Nah, yang dilarang di dalam ayat ini adalah memberikan prasangka yang buruk terhadap orang yang baik itu. Maka dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan jauhi kebanyakan dari prasangka. Di dalam hal ini sesungguhnya ada pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, etika di dalam bermasyarakat.
Di antara hal yang merusak hubungan seorang dengan yang lainnya adalah ketika dia mudah berprasangka yang buruk kepada orang lain. Orang itu sudah biasa berbuat baik, akan tapi tetap ada prasangka buruk kepada dirinya. Prasangka buruk ini sesuatu yang tidak baik, karena di antara hal-hal yang kemudian menjadi akibat berikutnya manakala kita kemudian berprasangka buruk kepada orang lain, maka tidak ada yang namanya ketenangan itu. Padahal kita tidak tahu tentang seseorang. Coba misalnya ya, kita mau naik mobil, ada taksi lewat. Kalau prasangka kita buruk, maka tidak akan pernah kita itu akan naik itu. Jangan-jangan supirnya ugal-ugalan, nyetupu polikir pikiran itu. Gak jadi naik itu. Kenapa? Karena kemudian pikiran kita diliputi oleh prasangka buruk itu. Mau beli sesuatu kepada orang pedagang, prasangkanya kemudian buruk, padahal orangnya itu baik gitu. Gimana kalau dia itu curang? Gimana kalau ini? Gak jadi beli. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ijtanibu katsiran minadh-dhonn, yang kata para ulama menyatakan ayyadhunna bi ahlil khair su'an, berprasangka buruk terhadap orang yang sesungguhnya dia adalah orang baik itu. Tapi kalau orang sudah kelihatan bahwasanya dia melakukan perbuatan yang tidak baik itu terang-terangan, suka mabuk-mabukan, jelas dia kemudian suka mencuri, menampakkan hal-hal yang memang dilarang di dalam agama, bahkan bangga terhadap perbuatan maksiatnya, maka kita boleh kemudian untuk berprasangka buruk gitu. Seorang yang biasa misalnya cabul, berzina misalnya, kita mau menitipkan anak seorang atau bawahan perempuan, kan kita juga biasa berprasangka buruk. Kenapa? Karena kebiasaannya yang buruk yang selama ini dia lakukan, terkenal dengan hal tersebut. Ini prasangka buruk. Terhadap orang yang baik, maka kita diperintahkan untuk berprasangka baik. Ada banyak hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita tentang hal itu. Misalnya pertama adalah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Saya melihat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tawaf di Ka'bah. Kemudian beliau itu bersabda, ma atyabaka wa atyaba rihaka. Betapa baiknya engkau, betapa bagusnya engkau, betapa bagusnya harumnya engkau. Wa ma a'dhamaka wa a'dhama hurmataka, betapa agungnya engkau, betapa agungnya kehormatanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara tentang Ka'bah. Setelah itu beliau katakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la hurmatul mu'min a'zamu indallah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehormatan dari seorang mukmin itu lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, hurmatan minkah, daripada engkau. Maluhu wa damuhu, hartanya, darahnya. Wa ayyudhanna bihi illa khair, dan supaya seorang itu hendaknya menyangka kepada orang mukmin ya. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang mukmin itu hendaknya menyangka dengan prasangka yang baik. Dalam riwayat yang lain
Qala Ibnu Abbas bil ayah nahallahul mu'min ayyadunna bil mu'min illa khair. Kata Ibnu Abbas, di dalam ayat ini sesungguhnya ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin untuk berprasangka yang tidak baik. Jadi prasangkanya itu adalah prasangka yang harus baik terhadap sesama mukmin. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iyyakum wadh-dhann." Hendaklah kalian itu menjauhi prasangka, dugaan. Fa inna-dhann akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka dalam hal ini tentu saja adalah prasangka buruk, itu adalah akdzabul hadis, paling dustanya perkataan. Wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian itu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan kalian kemudian berlomba-lomba dalam hal yang tidak baik. Jangan saling hasad, kata Rasulullah SAW. Jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Tapi hendaklah kalian itu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita itu menjaga prasangka yang baik terhadap sesama manusia. Karena prasangka yang buruk itu sesungguhnya akan membuat kita tidak tenang di dalam kehidupan. Karena kalau seorang itu terus berprasangka yang buruk, pada siapa dia kemudian akan bermuamalah, mau berdagang misalnya prasangkanya buruk, nggak jadi, mau berikan investasi prasangkanya buruk, nggak jadi. Artinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau terhadap orang yang beriman hendaknya kita itu berprasangka yang baik. Tapi kata para ulama, kalau sudah jelas seorang itu biasa menampakkan perbuatan maksiat, maka boleh kita berprasangka yang buruk terhadap dirinya. Seorang yang misalnya terkenal sebagai seorang perampok misalnya, ya jelas jangan kemudian titipkan harta kepada dida, karena sudah terkenal. Seperti yang diungkapkan oleh para ulama. Jadi berhati-hati di dalam berprasangka. Kepada orang mukmin hendaknya kita itu berprasangka dengan baik. Dengan prasangka yang baik itu maka insya Allah kehidupan kita itu akan berjalan dengan baik. Ada ketenangan. Tidak ada yang namanya kekhawatiran. Timbulnya kekhawatiran itu biasanya adalah ketika ada prasangka yang tidak baik kepada orang lain. Jadi prasangka yang tidak baik itu yang kemudian membuat kita tidak tenang, merasa khawatir. Yang harus dilakukan oleh seorang mukmin itu kan setelah dia berusaha kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha, setelah itu tawakal. Seperti halnya ada seorang sahabat Rasulullah SAW pada saat pergi ke masjid pada masa lalu itu kan biasa pakai kendaraan kuda, onta. Ada seorang yang kemudian membiarkan kudanya tidak diikat. Ya kemudian Rasulullah SAW menegurnya. Kenapa kamu tidak ikat? Saya tawakal kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW, ikat dulu kuda kamu, baru setelah itu kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia berusaha dengan usaha yang baik, dia kemudian berprasangka yang baik kepada sesama manusia dan juga berprasangka yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kehidupan kita itu akan tenang.
Sekali lagi, manakala kita terus diliputi oleh prasangka buruk di dalam kehidupan, maka kita tidak akan merasakan yang namanya ketenangan. Bertemu dengan orang, prasangkanya buruk terus, ia nggak akan tenang di dalam hidupnya itu. Berhati-hati boleh, ya, berhati-hati itu boleh. Akan tapi jangan kemudian ada prasangka buruk yang terus berkembang di dalam diri kita itu kepada orang lain. Apalagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ini sesungguhnya merupakan lanjutan dari apa yang ada pada frase sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita berburuk sangka kepada orang lain, maka orang yang berburuk sangka itu biasanya nanti akan berusaha untuk mencari-cari gitu. Benar enggak dia seperti itu? Cari-cari informasi tentang kesalahan orang lain, diintip. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tajassasu ay la tabhathu an auratil muslimin. Jangan kalian itu mencari-cari aurat, dalam hal ini aib dari orang lain. Aib di sini sesungguhnya adalah sesuatu yang ditutupi oleh orang lain. Karena bagaimanapun juga yang namanya manusia itu pasti mempunyai sesuatu yang dia sembunyikan, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap kita itu kan punya yang namanya kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu biasanya menutupi aib kita itu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain yang sesungguhnya itu diawali oleh buruk sangka. Wah, dia benar tidak seperti itu? Dicari itu. Maka di dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, ya ma'syara man amana bilisani, wahai mereka yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu ila qalbihi, yang iman itu belum masuk sepenuhnya ke dalam hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang juga. Jadi jangan kalian itu suka mencari-cari mengikuti aibnya dari orang-orang muslim. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka mencari-cari kesalahan dari orang yang beriman, fa inna man yattabi auratil muslimin, orang yang suka mencari-cari aurat dari kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala juga nanti akan membuka aibnya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadahallahu fi qa'ri baitihi. Allah juga akan mempermalukan dia di rumahnya sendiri. Jadi jangan suka mencari-cari orang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan memberikan nasihat, seharusnya yang kamu cari aibnya itu adalah aib kamu sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga tidak sempat untuk mencari-cari aib dari orang lain. Jadi di dalam hadis ini dan juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita mencari-cari aib orang lain. Sudahlah, setiap orang itu pasti ada kesalahan yang dimiliki. Tidak ada manusia yang lepas dari aib, dari salah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menutupinya, maka selayaknya kita juga menutupi. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya adalah zat yang maha kasih. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat, di antara sifat Asmaul Husna itu adalah Sattar. Allah itu maha menutupi aib dari manusia. Dan itu misalnya kalau kita melakukan satu perbuatan, Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kita kebaikan itu ditutupi. Jadi ditutupi. Dengan tujuan apa? Supaya manusia itu kemudian mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di antara manusia itu ada yang tidak sadar bahwasanya Allah sesungguhnya menutupi aibnya perbuatannya yang tidak baik. Tidak ketahuan satu kali ketagihan. Wah, tidak ada yang tahu. Melakukan lagi. Gak ketahuan, lakukan lagi. Padahal sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya pada saat pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak mengulang apa yang dia lakukan. Tapi ada di antara manusia yang tidak sadar tentang itu. Saya mungkin pernah cerita, ada seseorang yang belanja di satu toko di daerah Sumeneb ini. Saya dapat cerita ya karena pemiliknya itu teman dekat istri saya. Jadi satu waktu ada seorang perempuan yang bawa 3 potong pakaian itu. Jadi 3 potong pakaian kemudian mau dicoba itu. Saat dicoba kemudian keluar, yang dibawa itu cuma 1 potong. Penjaganya itu curiga loh. Mana yang 2 potong? Dia tadi kan membawa 3 potong pakaian itu untuk dicoba. Setelah keluar, kemudian yang dia pegang hanya 1 itu. Yang 2 mana itu? Akhirnya karena sudah terlihat tadi bahwasanya dirinya itu membawa 3 potong, setelah dicoba ternyata yang dipegang hanya 1 potong. Dibawa itu. Dibawa kemudian diperiksa. Ternyata 2 pasang pakaian yang tadi dibawa itu 3 itu kan. 2 itu dipasang di dalam. Jadi dia masang baju rangkap 3 itu. Baju yang tadi dia coba, benar-benar dicoba itu, tapi tidak dilepas lagi. Baju kedua dicoba lagi, tidak dilepas lagi. Setelah itu pakai bajunya sendiri, tutup, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau mungkin penjaganya tidak tahu, tidak curiga itu, bahwasanya dia sungguhnya mencuri. Nah, setelah itu diputar itu yang namanya CCTV. Ternyata orang ini bukan hanya 1 kali melakukan hal tersebut. Dia sudah berkali-kali melakukan hal tersebut. Bawa 2 potong baju, kemudian dicoba, keluar, pasang pakai, yang 1 disembunyikan, dipakai, kemudian dia bawa yang 1 kan nggak ketara itu, dikembalikan kepada pelayan. Padahal sesungguhnya yang 1-nya lagi sudah dia pakai. Jadi artinya ternyata memang bukan hanya pertama kali dia melakukannya, sudah berkali-kali. Yang pertama, yang kedua itu tidak ketahuan. Nah, yang kesekian kalinya ini baru kemudian tertangkap basah. Ini sesungguhnya sekali lagi sifat dari Allah Subhanahu wa taala, Sattar. Allah itu maha menutup aib dari manusia. Cuma ada manusia yang tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya. Atau ada juga di antara manusia
yang sudah ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dia sendiri yang cerita itu dengan bangganya. Misalnya pas mencuri atau berzina, tadi malam saya berzina, cerita itu. Allah sudah menutup aibnya. Kenapa dia yang malah mengungkap aib yang seharusnya dia sembunyikan? Seharusnya dia bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya, yang dengan itu diharapkan dia itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kalau mau cari kesalahan, carilah kesalahan kita sendiri, karena kesalahan kita itu sangat-sangat banyak. Seperti yang pernah saya ceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah di satu waktu bersama dengan para sahabat di satu padang sahara. Kemudian Rasulullah katakan, coba kalian cari rantingan di sekitar sini. Sahabat ketika melihat secara sepintas, ini sepertinya nggak ada ya Rasul. Coba kalian cari dulu. Sahabat kemudian berpencar, dan berapa lama kemudian mereka kembali. Ternyata tetap saja ada yang mereka bawa dari ranting-ranting pohon, dikumpulkan banyak. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada sahabatnya bahwa aib manusia ya seperti ini. Ketika dilihat sebentar, sepertinya tidak kelihatan. Tapi ketika dicari, maka dia akan tahu bahwa ternyata banyak sekali aib, dosa, kesalahan yang dia lakukan di dalam hidupnya. Jadi artinya kalau mau mencari kesalahan, ya carilah kesalahan diri kita sendiri. Jangan suka mencari kesalahan orang lain yang diawali dengan suudzonni tadi, prasangka yang buruk. Jadi prasangka yang buruk berlanjut kepada keinginan untuk mencari-cari benar enggak dia seperti itu. Dan itu kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang suka mencari-cari aib orang lain, nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan membukakan aibnya. Di dalam riwayat yang lain itu kan Rasulullah menyatakan man sataral muslimin satarallahu. Allah itu juga akan menutup aib seseorang kalau dia itu suka menutup aib saudaranya. Ada satu riwayat dari Abu Qilabah Hudditsa Umar ibn Khattab anna Aba Mihjan As-Saqafi yashrabul khamra ma ashabin lahu fi baitihi. Beliau itu mendapat kabar Umar bin Khattab bahwasanya Abu Mihjan As-Saqafi itu minum minuman keras beserta beberapa orang di rumahnya. Maka Umar pergi masuk ke rumah Abu Mihjan. Ternyata di dalam rumah itu beliau tidak mendapatkan seorang pun kecuali Abu Mihjan. Maka kemudian kata Abu Mihjan, inna hadza la yahillu laka. Ini tidak halal bagi kamu. Qad nahakallahu 'anit tajassus. Allah sudah melarang untuk mencari-cari kesalahan. Maka kemudian Umar keluar dan membiarkan Abu Mihjan. Kemudian berikutnya yang merupakan lanjutan dari ayat ini adalah tahrimul ghibah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian dari kalian itu menggunjing sebagian yang lainnya. Ini sesungguhnya sekali lagi merupakan runtutan dari suudzonni. Jadi tadinya prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, bahkan kemudian berusaha cari kabar dari sini, dan itu nanti akan berlanjut kepada ghibah.
Maka Allah Subhanahu wa taala juga melarang wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian itu suka kalau dia itu makan daging manusia, daging saudaranya yang sudah mati? Pasti kamu itu akan merasa jijik. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang ghibah. Apa ghibah itu? Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal ghibah?" Apa yang dimaksud dengan ghibah? Rasulullah menyatakan zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut tentang saudara kamu sesuatu yang dia tidak suka. Ada yang bertanya dari sahabat, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasul, bagaimana kalau apa yang saya katakan itu memang benar ada pada saudara saya itu? Maka kata Rasulullah, in kana fihi mataqul faqad ightabta. Kalau apa yang kamu katakan itu memang ada pada saudara kamu, ya memang itu sudah kamu berbuat ghibah. Jadi menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, terutama yang berkaitan dengan aib, sesuatu yang tidak disukai. Dan itu memang benar ada. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Dan kalau itu ternyata tidak ada, artinya sesuatu itu kita bicarakan, sebutkan, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu yang disebut dengan buhtan, faqad bahattahu. Jadi kalau apa yang kita ungkapkan, kita sebut itu memang sesuatu yang ada pada diri saudara kita, yaitu namanya ghibah. Kalau ternyata tidak ada, itu yang disebut dengan buhtan, yang kemudian biasanya diungkapkan sebagai fitnah. Ya, fitnah dalam artian karena kita mengungkapkan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada pada diri seseorang. Suka mencuri, padahal dia tidak pernah mencuri, itu namanya buhtan. Tapi kalau dia misalnya memang suka mencuri, maka itu yang disebut dengan ghibah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang ghibah? Ya karena tadi hal yang seperti itu pasti akan merusak kehormatan orang lain, merusak hubungan antara seseorang dengan yang lainnya itu. Padahal sesungguhnya di surah ini yang menjadi semangat adalah bagaimana seseorang itu bisa menjaga kehormatan saudaranya. Seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Al-mukmin akhul mukmin. Seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lainnya, yang seharusnya saling menguatkan. Apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, mulai prasangka buruk, setelah itu mencari-cari kesalahan, setelah ketemu kesalahannya kemudian diceritakan, diumbar kepada orang lain, diceritakan, itu kebagian dari hal yang bisa merusak hubungan antara seseorang dengan yang lainnya. Yang diungkapkan kemudian perumpamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat buruk itu. Jadi sesuatu yang sangat buruk. Gimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat buruk? Diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala perumpamaannya seperti halnya makan daging manusia. Dan tidak ada di antara kita yang normal ya, yang suka makan daging manusia, kecuali yang sudah terganggu itu. Yang terganggu kejiwaannya. Sebab ada juga yang kemudian makan daging manusia, itu kan tidak normal. Orang yang normal pasti tidak akan suka makan daging manusia. Yang kemudian
oleh Allah Subhanahu wa taala daging manusia itu lahma akhihi, daging saudara kamu sendiri. Daging saudara kita sendiri. Setelah itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala maitan, yang sudah mati. Dia tidak berdaya. Kalau orang mati itu kan tidak berdaya itu. Mau diapakan itu dia tidak bisa menolak. Kalau sudah mati itu kan pamiring kanan, pamiring kacir, tidak bisa dia menolak itu. Kalau hidup kan bisa menolak itu. Kalau mati terserah kepada yang hidup itu. Jadi ungkapannya adalah sudah daging manusia. Daging manusia itu manusianya adalah saudara kita sendiri dan dia itu sudah dalam keadaan mati, tidak berdaya untuk menolak. Yang tentu itu adalah sesuatu yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakarihtum", pasti kamu itu merasa jijik. Kalau ada yang tidak jijik itu berarti enggak normal. Jadi ungkapan di dalam ayat ini sesungguhnya sangat dalam tentang keburukan dari ghibah itu. Sudah diungkapkan daging manusia, manusianya adalah saudara sendiri dan itu mati. Hadirin jamaah rahimakumullah, ya memang kemudian kata para ulama ada perkecualian, kita boleh untuk menyebutkan keburukan dari seseorang dalam beberapa situasi. Misalnya adalah di hadapan hakim. Ya, kalau ditanya di hadapan hakim, gimana dia itu? Ya, jangan sembunyikan itu. Apakah dia berdusta? Ya kalau memang berdusta, jawab saja, iya dia berdusta wah hakim. Jangan kemudian dibilang, enggak dia tidak suka berdusta. Ya. Supaya apa? Supaya hakimnya itu mendapatkan informasi yang benar dan dia nanti bisa memutuskan dengan baik. Termasuk ketika meminta fatwa. Pada saat Hindun itu mengadukan suaminya, dia akan menyatakan, ya Rasul, suami saya itu orangnya pelit sekali itu. Apa saya boleh mengambil dari uangnya itu tanpa sepengetahuan dia? Dia jadi menceritakan tentang aib suaminya dengan tujuan untuk meminta fatwa. Tujuannya itu bukan mengungkap keburukannya, sekedar mengungkap keburukannya, tapi tentang bagaimana hukum dia nanti ketika dia mengambil harta suaminya yang sangat pelit seperti itu. Nah, yang seperti itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, termasuk untuk menghindarkan seseorang dari kejahatan. Orang yang sudah biasa melakukan perbuatan yang tidak baik itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tapi dalam keadaan normal maka kemudian kita tidak boleh, dan itu adalah kata para ulama bagian dari dosa besar. Sehingga di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wattaqullah", bertakwalah kalian itu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Yang isyaratnya adalah hendaknya kita, seseorang yang biasa melakukan perbuatan ghibah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat maka Allah itu akan menerima taubatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat itu menyatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram." Sesungguhnya darah kamu, harta kamu, kehormatan kamu itu bagi kalian, bagi yang lainnya itu adalah haram. Artinya tidak boleh dia menumpahkan darah saudaranya, dia tidak boleh mengambil harta saudaranya, dan dia juga tidak boleh untuk merusak kehormatan saudaranya. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Seperti halnya terhormatnya, mulianya hari ini, mulianya bulan ini, dan mulianya tempat ini, yang itu diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau itu di khutbah wada.
pada hari Jumat di bulan Dzulqa'dah di tanah Mekah. Jadi hari yang mulia hari Jumat, kemudian hari yang mulia itu ada di bulan yang mulia itu bulan Dzulhijjah, bagian dari bulan haram, dan juga di tempat yang mulia yaitu tanah haram Mekah. Hadirin jamaah rahmatullah, artinya mari kita jaga kehormatan diri kita dengan juga menjaga kehormatan orang lain. Sebab sekali lagi Rasulullah SAW mengisyaratkan apa yang kita lakukan kepada saudara kita sesungguhnya itu akan kembali kepada kita. Seorang yang suka menutup aib saudaranya itu akan ditutup juga aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara ulama, kalau tidak salah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengisyaratkan, kalau kamu ingin supaya kamu dimudahkan nanti di akhir hayat untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka hendaklah kamu menghindarkan diri dari suka membicarakan aib orang lain, karena itu termasuk dari bagian yang bisa membuat kamu berat ketika mau mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita. Man sataral muslimin satarallahu di dunia wal akhirah. Siapa yang menutup aib dari kaum muslimin, orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menutup aibnya di dunia dan juga nanti aibnya di akhirat. Karena sudah Isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.